Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat melakukan presentasi pada pertemuan kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang masa remaja, perkembangan fisik dan kognitif. Untuk sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Gibran Sadik Sudarmin, yang kedua yaitu Hildayanti Drus, saya sendiri, yang ketiga yaitu Muhammad Wahyudi Ahmad. Materi pertama yaitu masa remaja. Pengertian masa remaja. Kata remaja berasal dari bahasa adolescer yang berarti to grow atau to grow maturity, yang artinya tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescent seperti yang dipergunakan saat ini mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Cara berpikir mereka juga menjadi lebih abstrak, realistik, dan logis. Secara psikologi, masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Usia di mana anak-anak tidak lagi merasa berada di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurangnya dalam masalah hak. Materi kedua yaitu mengenai sifat-sifat remaja. Terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu perubahan fisik. Pra remaja akan mengalami lonjakan pertumbuhan, perubahan struktur kerangka, perkembangan otot dan otak, serta perkembangan seksual dan hormonal. Yang kedua yaitu sosialisasi. Sosialisasi adalah karakteristik lain dari remaja. Ketika mereka mulai bersosialisasi lebih banyak dengan teman sebaya, mereka akan memisahkan diri dari keluarga mereka. Yang ketiga yaitu perkembangan kognitif. Pra remaja mengalami pemikiran yang lebih tinggi, penalaran, dan pemikiran yang abstrak. Yang keempat, mengenai karakteristik pribadi dan emosional. Orang tua dan guru mungkin mulai memperhatikan perilaku, argumentasi, dan agresif karena emosi yang tiba-tiba dan intens. Remaja juga memiliki sifat yang mementingkan diri sendiri. Yang kelima yaitu independen, emosional, dan pemberontak. Pemberontakan remaja yang khas dapat bertahan hingga 6 tahun dan dapat mencakup perilaku menantang dan suasana hati yang sering berubah-ubah. Yang keenam yaitu moodiness ekstrim pada remaja. Remaja dikenal dengan perubahan suasana hati yang sering dan serangan lekas marah. Moodiness pada remaja seringkali merupakan bagian normal dan perkembangan remaja. Materi ketiga yaitu mengenai perubahan fisik pada remaja. Yang pertama yaitu pubertas. Pada masa ini, anak-anak mulai mengalami pematangan organ-organ reproduksi, juga mengalami perubahan-perubahan dalam pertumbuhan fisik dan psikologis. Pubertas atau pubertality adalah sebuah periode di mana kematangan fisik berlangsung cepat, yang melibatkan perubahan hormonal dan tubuh yang terutama berlangsung pada masa remaja awal. Yang kedua yaitu otak. Pada masa bayi, para ahli menemukan bahwa koneksi-koneksi sinaptik di otak tercipta sampai 2 kali, namun hampir sebagian yang tidak digunakan. Koneksi-koneksi sinaptik yang digunakan akan diperkuat dan akan bertahan, sedangkan koneksi sinaptik yang tidak digunakan akan hilang atau tergantikan dengan jalur-jalur yang baru. Dalam bahasa neuroscience, hilangnya koneksi-koneksi sinaptik ini disebut dengan pemangkasan atau pruning. Hasil dari pruning atau pemangkasan ini terjadi pada masa remaja. Seorang bisa memiliki koneksi-koneksi sinaptik yang lebih banyak
lebih selektif, dan lebih efektif. Yang ketiga yaitu seksualitas remaja. Masa remaja juga merupakan fase di mana individu bertransisi dari anak yang aseseksual menjadi orang dewasa yang seksual. Masa remaja merupakan masa eksplorasi dan eksperimen seksual, fantasi dan realitas seksual, serta masa mengintegrasikan seksualitas ke dalam identitas seseorang. Selain itu, pada masa ini remaja memiliki rasa keingintahuan yang hampir tidak bisa terpuaskan. Materi keempat mengenai isu-isu mengenai kesehatan remaja. Yang pertama yaitu kesehatan remaja. Masa remaja merupakan masa kritis untuk mengembangkan perilaku yang relevan terhadap kesehatan. Pola perilaku sehat seperti ini rutin berolahraga serta mengonsumsi makanan yang kandungan lemak dan kolesterol yang rendah tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan. Yang kedua yaitu penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba menimbulkan berbagai kerugian, baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Seseorang yang telah kecanduan narkoba biasanya tidak akan mampu menyelesaikan diri dengan lingkungan. Ia akan bertindak semaunya sendiri dan mudah marah. Yang ketiga yaitu gangguan makanan. Terdiri dari dua. Yang pertama yaitu anoreksia nervosa. Adalah gangguan pola makan dan ciri-ciri yang selalu berusaha untuk kurus, yang dilakukan dengan cara menahan lapar. Anoreksia nervosa merupakan sebuah gangguan yang dapat menyebabkan kematian. Yang kedua yaitu bulimia nervosa. Adalah gangguan makanan di mana individu secara konsisten mengikuti pola makan yang berlebihan dan membersihkannya, atau juga disebut dengan binge and purge. Materi kelima mengenai teori perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu menurut teori Piaget. Menurut teori Piaget, pada usia sekitar 7 tahun, anak-anak memasuki tahap operasional konkret dari perkembangan kognitif. Mereka dapat bernalar secara logis mengenai kejadian dan objek yang konkret. Mereka juga memperoleh kemampuan untuk mengklasifikasikan objek-objek dan bernalar mengenai relasi di antara kelas-kelas objek. Pada usia 11 tahun, dimulailah tahap perkembangan kognitif yang keempat atau final, atau disebut juga dengan tahap operasional formal. Yang kedua yaitu mengenai egosentrisme remaja. Egosentrisme remaja mengandung dua komponen utama. Yang pertama yaitu imaginary audience dan personal fable. Imaginary audience merupakan keyakinan remaja bahwa orang lain berminat pada dirinya sendiri seperti ia berminat pada dirinya sendiri. Personal fable adalah egosentrisme yang mengandung penghayatan bahwa dirinya unik dan tidak terkalahkan. Yang ketiga yaitu mengenai pemrosesan informasi. Pada remaja terdapat beberapa variasi fungsi kognitif. Kognitif terpenting yang berlangsung pada remaja adalah peningkatan di dalam fungsi eksekutif, yang melibatkan aktivitas kognitif dalam tingkat yang lebih tinggi, seperti penalaran, pengambilan keputusan, memonitor cara berpikir, dan lain sebagainya. Materi keenam mengenai sekolah. Yang pertama yaitu transisi sekolah dasar ke sekolah menengah. Perubahan-perubahan dari sekolah dasar ke sekolah menengah mencakup hal-hal yang berkaitan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pubertas dan citra tubuh. Kedua yaitu munculnya pemikiran formal. Yang ketiga yaitu perubahan dalam kognisi sosial. Yang keempat yaitu memasuki struktur sekolah. Kelima yaitu meningkatnya tanggung jawab dan menurunnya ketergantungan terhadap orang tua. Yang kedua yaitu sekolah yang efektif untuk sekolah menengah atas. Sekolah yang efektif untuk remaja awal adalah sekolah yang mewajibkan agar para guru lebih fleksibel dalam merancang kurikulum.
yang dapat mengintegrasikan berbagai disiplin, mendorong kesehatan dan kebugaran para siswa melalui sejumlah program di sekolah untuk membantu para siswa yang membutuhkan layanan kesehatan dan konseling. Yang ketiga yaitu mengenai aktivitas ekstrakurikuler. Aktivitas ekstrakurikuler yang berkualitas tinggi dapat mendukung perkembangan remaja, mencakup mentor dewasa yang kompeten dan suportif, meningkatkan keterlibatan sekolah, aktivitas menantang dan berarti, serta meningkatkan keterampilan. Yang keempat yaitu sekolah menengah atas. Menurut hasil penelitian program, paling efektif untuk mencegah putus sekolah menengah atas adalah menyediakan program membaca awal, tutor, konseling, dan mentoring. Yang keenam yaitu serving learning. Adalah suatu bentuk pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan tanggung jawab sosial dan layanan kepada masyarakat. Dalam service learning, siswa melakukan aktivitas seperti mengajar menjadi tutor, membantu orang tua, bekerja di rumah sakit, membantu pusat penitipan anak, atau membersihkan tanah kosong menjadi tempat bermain. Tujuan dari service learning ini adalah agar remaja tidak terlalu berpusat pada diri sendiri dan lebih sering untuk menolong orang lain. Yang keenam yaitu pemilihan jurusan untuk perguruan tinggi dan karir. Dalam memilih jurusan sesuai dengan prospek kerja atau ilmu yang kita sukai. Semua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun yang paling penting adalah kita harus belajar dengan cepat dan harus beradaptasi dengan lingkungan. Dengan begitu, kita bisa mengikuti proses perkuliahan secara maksimal, serta mengikuti prospek kerja yang terus berkembang. Mengambil jurusan kuliah yang banyak prospek kerjanya dapat membuat peluang karir kita terbuka lebar. IPK, prestasi, serta keahlian lainnya diproses di perkuliahan relevan dan karir tersebut bisa menunjang peluang lolos seleksi saat kita melamar kerja nantinya. Berdasarkan materi yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan fisik dan kognitif pada remaja merupakan masa yang sangat krusial karena merupakan masa transisi dari anak menjadi orang dewasa. Setiap individu harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai proses, pengaruh, penyebab, serta dampak dari perkembangan fisik dan kognitif remaja agar tidak terjadi masalah-masalah yang berakibat fatal bagi orang lain maupun individu itu sendiri. Selain itu, baik remaja maupun orang tua harus memahami tentang masa remaja ini agar terhindar dari stigma-stigma yang salah dan individu mampu mengkoordinasikan dan menghadapi masa remaja dengan sebaik mungkin. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.